Ya, pertama sebenarnya pengen glowing, ya kan. Kedua flek, ketiga apa? Ya, itu tadi masalah jerawat. Kalau di klinik kecantikan ya atau di salon-salon pun juga ya mungkin 50-50 ya dengan flek. Karena untuk yang jerawat itu mungkin ya secara itu akan semakin banyak karena memang adanya polusi, adanya pola makan, pola hidup, adanya gadget dan segala macam. Ya walaupun flek jelas pasti akan lebih banyak. Ini di dunia sama aja, di Indonesia maupun di dunia sama aja. Jumlah orang yang bermasalah ya dengan jerawat ya itu banyak sekali. Begitu juga yang fleknya. Kalau nanti ya teman-teman melihat ada satu benjolan, ya itu jangan buru-buru, oh ini jerawat nih gitu kan. Kadang-kala tuh seperti itu, ada benjolan langsung berpikir itu jerawat ya. Apa-apa dianggapnya jerawat. Padahal tidak, kalau misalnya ada benjol dikit, dokter saya jerawatan, customer saya jerawatan, padahal itu bukan jerawatan gitu. Makanya di sini harus memahami apa itu akne. Jerawat ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang ibaratnya di dalam ini kayak tersumbat gitu. Kulit kita ini kan sebenarnya rata ya bahasanya. Ada lubang kecil-kecil gitu. Bukan lubang ya, itu namanya pori-pori ya. Kecil-kecil, pori-pori itu kan tempat keluarnya keringat ya kan. Kulit kita ini kan ada namanya pengelupasan. Ketika harusnya keluar ya keringat secara normal, tapi kadang kita ketutup. Ketutup ke pori-pori akibat apa? Adanya sumbatan. Sumbatannya itu apa sih biasanya? Ada minyak berlebih, ada juga bakteri ya. Jadi bakteri akne itu banyak ya, banyak banget. Walaupun mungkin kalau secara teori medis tuh Propionibacterium acne itu kan kesannya itu satu-satunya bakteri yang ada di akne. Padahal enggak, ada Staphylococcus aureus dan segala macam. Itu bisa menjadi penyebab bakteri dari akne. Jadi sekali lagi akne itu tidak hanya si bakteri akne itu ya, tidak hanya si bakteri akne aja, tapi juga bakteri-bakteri lain tuh bisa menyebabkan akne. Kadangkala orang terjebak yang menyebabkan akne itu hanya bakteri akne. Padahal enggak. Jadi ada banyak bakteri yang menyebabkan akne itu sendiri. Jadi di sini itu sebenarnya mungkin ini yang paling banyak itu ada Staphylococcus aureus. Dan Staphylococcus aureus itu penyebab berbagai jenis penyakit gitu. Jadi tidak hanya bakteri akne. Nah, ini nanti berkaitan dengan obat yang akan kita berikan. Minyak, sumbatan minyak bagi kita yang memang over ya, terlalu berminyak gitu. Kemudian sel kulit mati. Ya, sel kulit mati ini kenapa? Karena tidak dilakukan pembersihan sel kulit mati. Sel kulit matinya tuh numpuk. Jadi kalau orang nggak pernah peeling, catatan ya, orang nggak pernah peeling, orang nggak pernah pakai soft peel, orang nggak pernah scrubbing, nggak pernah pakai scrub. Akhirnya sel kulit matinya numpuk kan. Walaupun ada pengelupasan secara alami tapi tidak bersih. Ini juga bisa menyebabkan jerawat dan juga adanya kotoran. Kotoran apa yang paling banyak? Kotoran bedak. Kotoran ya kita keluar naik motor. Itu sebenarnya penyebab akne banyak sekali kan. Kita ulangi lagi, apa penyebab akne? Satu, bakteri. Tapi tidak hanya bakteri akne, tapi ada bakteri lain. Apa? Ada Staphylococcus dan teman-temannya. Minyak yang berlebih. Kemudian tadi sel kulit mati. Sel kulit mati karena apa tadi? Sel kulit mati ya, karena memang sudah masanya kulit itu kan bergerak ya, berputar. Kemudian dia tidak terbersihkan, tidak pernah scrubbing, nggak pernah pakai cleanser, nggak pernah pakai peeling dan teman-temannya. Kemudian adanya kotoran menumpuk. Kotoran menumpuk karena apa sih? Karena bedak. Yang paling sering itu bedak. Kemudian kita keluar naik motor. Nah ini ketika menyumbat di sini, menyumbat si pori-pori tadi, dia akan timbul akne. Ya, itu perjalanannya, yang perjalanan ini masih dipahami. Karena dari perjalanan ini teman-teman akan tahu ini sebabnya apa, obatnya apa.